دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya untuk mempelajari sebagian dari apa yang berkaitan dengan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai modal untuk bisa melakukan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pribadi sangat berbahagia sekali ya bisa bertatap wajah dengan antum di sini. Ya, terutama Pak Wawan, Masya Allah. Baik, dan ada juga Ustadz kita di sini. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang sebentar ini saya ingin mengajak antum sekalian untuk merenungi kembali sebuah surah yang cukup pendek di dalam Al-Quran. Ada satu surah di dalam Al-Quran sangat pendek, tetapi meskipun pendek, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak pernah menurunkan hujjah, Allah seandainya tidak pernah menurunkan dalil kepada hamba-hambanya kecuali surah yang pendek ini, lakafathum, cukup bagi mereka. Subhanallah. Seandainya Allah tidak pernah menurunkan surah, berapa jumlah surah Al-Quran? 114 surah. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan 113 surah, hanya surah ini saja yang Allah turunkan, lakafathum, cukup bagi manusia ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surata lakafathum." Seandainya manusia benar-benar mau merenungi surah ini, niscaya akan cukup bagi mereka. Cuman sayangnya di dalam ucapan beliau yang lain dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah kitabnya Al-Majmu', Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "An-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah." Tetapi sayangnya manusia melalaikan kandungan surah ini. Padahal surah ini, Masya Allah, dahulu para sahabat mereka sangat perhatian terhadap surah ini. Sampai disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Begitu pula Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Madinah, Abdullah bin Hafiz Ad-Darimi radhiyallahu ta'ala an. Apa kata dia? "Kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya
Dahulu apabila ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, apabila ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, lam yaftariqa, mereka tidak akan berpisah hatta yaqra'a ahaduhuma ala sahibi hadhihi surah, sampai salah satunya membacakan surah ini kepada temannya, baru mereka akan pisah. Ya. Setiap kali mereka jumpa, mereka tidak akan pisah sampai salah satunya membacakan surah yang pendek ini kepada temannya. Setelah dibacakan baru mereka akan pisah. Kenapa? Saking hebatnya kandungan surah ini. Surah apa itu? Suratul Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita ingin mengambil sedikit faidah dari surah ini. Para jemaah sekalian, surah ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sumpah, wal asri. Dan ulama ada 3 pendapat di dalam menafsirkan ayat yang pertama ini. Pendapat yang pertama, wal asri, demi waktu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wal asri, demi waktu asar, hanya waktu asar saja. Pendapat yang ketiga, wal asri, demi salat asar, salatnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Tafsiran yang paling kuat adalah tafsiran yang pertama, wal asri, demi waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu waktu, dan ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah mau. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi rembulan. Ya. Dan sumpah-sumpah yang lainnya. Adapun kita sebagai manusia, boleh tidak bersumpah dengan selain nama Allah? Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut." Siapa yang ingin bersumpah, silahkan bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak diam, jangan sumpah. Dalam riwayat yang lain, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Allah mau. Kenapa? Fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang Allah mau. Tapi kita, saya, pelungguh, antum, jangan sekali-kali bersumpah kecuali dengan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian, ulama tafsir menyebutkan, apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maka menunjukkan makhluk yang Allah gunakan sumpah itu adalah makhluk yang sangat besar dan sangat penting. Ya. Allah bersumpah dengan matahari, menunjukkan matahari penting. Kira-kira bagaimana hidup kita kalau seandainya tidak ada matahari? Sekarang Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu itu apa? Sangat penting sekali. Bahkan dia adalah sesuatu yang paling berharga, lebih berharga ketimbang semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Saya ingin tanya kepada para jemaah sekalian, seandainya ada orang datang kepada jemaah kemudian mengatakan, saya ingin memberikan antum uang 10 miliar. Saya ingin memberikan antum uang 10 miliar, Masya Allah. Tetapi kata dia, ya, setelah saya berikan uang 10 miliar itu, saya akan kasih anda hidup hanya 1 hari. Setelah itu saya bunuh. Mau tidak? Mau tidak? Subhanallah. Apa artinya uang 10 miliar ketika kita tidak punya waktu? Apa artinya? Enggak ada. Ya. Ini adalah sesuatu yang paling berharga.
Cuman sayangnya dia sesuatu yang paling sering kita buang. Makanya salah seorang penyair Arab mengatakan, al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi. Waktu adalah sesuatu yang paling mahal yang harusnya Anda jaga. Wa arahu ma 'alaika wa arahu ashalu ma 'alaika yadhi'u. Tetapi aku melihat waktu menjadi sesuatu yang paling mudah engkau buang. Kadang kita sanggup duduk ngobrol 10 jam. Dibuang-buang. Tetapi selama ngobrol tersebut tidak ada yang berani mengeluarkan uang 10.000 untuk neraktir temannya. Waktu 10 jam terbuang, 10.000 rupiah tidak ada yang berani ngeluarin. Kita ini pelit terhadap harta tetapi tidak pelit terhadap waktu. Dahulu para salaf mereka pelit dengan waktu mereka. Pelit dengan waktu tetapi mereka sangat mudah mengeluarkan harta mereka. Infak sedekah. Tapi kalau antum minta waktu mereka, ada salah seorang ulama salaf, seseorang datang kepada dia sambil mengatakan, saya ingin mengajak anda ngobrol sebentar, bicara sebentar. Apa kata ulama salaf tersebut? Hentikan matahari berjalan baru saya akan ngobrol. Subhanallah. Jadi kita ini pelit dengan harta tetapi murah dengan waktu. Ini bahaya seperti ini, bahaya. Ini ra'sul mal, modal hidup kita yang paling besar, waktu. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bena Adam innaka ayyam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Kumpulan hari-hari. Jadi waktu ini tolong dijaga jemaah sekalian. Jangan buang waktu sia-sia, isi dengan ibadah. Akan ada satu hari nanti di mana kita menyesal kenapa ada 1 jam dari hidup kita tidak kita isi dengan ibadah. Lihat sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh ulama hadis. Nabi SAW bersabda, "Lau anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah." Seandainya ada orang, seandainya kita berandai-andai, seandainya ada orang, kata Nabi SAW, semenjak dia baru lahir sampai meninggal dunia ibadah terus. Ada atau tidak yang seperti ini? Ya. Baru keluar dari perut ibunya langsung subhanallah, subhanallah. Ada tidak? Enggak ada. Baru keluar dari perut ibunya langsung dia Allahu Akbar salat. Enggak ada. Seandainya ada, kata Nabi SAW, seandainya ada seseorang baru lahir sampai meninggal ibadah terus, la hakirahu dzalika yaumal qiyamah. Ketika diberikan catatan amalnya pada hari kiamat, dia akan memandang ibadahnya dari baru lahir sampai meninggal itu masih sedikit, masih sedikit. Wala wadda an yuradda ila dunya kaima yazdada minal ajri wath thawab. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke kehidupan dunia supaya saya bisa menambah pahala saya. Padahal dia sudah ibadah dari baru lahir sampai meninggal dunia. Bagaimana dengan kita yang banyak waktu terbuang sia-sia? Wal asr, demi waktu. Waktu ini penting, modal hidup kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana lafi khusr. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Para jemaah sekalian, tolong diperhatikan ayat ini. Ketika Allah menyebut manusia, Allah menggunakan alif lam, al-insan, innal insan, al-insan. Dalam bahasa Arab, alif lam ini disebut dengan alif lam al-istighraq. Apa itu alif lam al-istighraq? Alif lam yang mencakup semua jenis manusia.
Jadi semua jenis manusia hukum asalnya berada di dalam kerugian. Baik dia kaya ataupun miskin, rugi. Baik dia laki ataupun perempuan, rugi. Baik dia pejabat ataupun rakyat, rugi. Baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, rugi. Selama dia berstatus sebagai manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali 4 orang yang Allah kecualikan pada ayat selanjutnya. Hukum asal kita semua ini adalah orang-orang yang rugi. Berarti kita harus berusaha keluar dari kerugian. Ya. Rugi apa yang dimaksud di sini? Rugi dunia dan yang paling hebat lagi rugi akhirat. Ini yang berbahaya, rugi akhirat. Kalau rugi dunia, para jamaah sekalian, masih bisa kita perbaiki. Ada orang dia bisnis bangkrut, rugi, bisa dia coba lagi. Bangkrut untuk yang kedua kali, coba lagi. Bangkrut untuk yang ketiga kali. Ya. Memang bebel sudah ini. Kalau sampai 3 kali masih bangkrut, ya cari bisnis yang lain. Baik. Jadi kalau kerugian dunia masih bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki adalah kerugian akhirat. Makanya Allah sebutkan rugi akhirat adalah rugi yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sampaikanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Sampaikan kepada manusia, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar rugi. Siapa mereka? Alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah kerugian yang sebenarnya. Itulah kerugian yang sebenarnya. Jadi hukum asal manusia ini rugi atau untung? Rugi. Maka kalau kita tahu diri kita rugi, bertahan di dalam kerugian atau keluar dari kerugian? Keluar. Bagaimana caranya? Tolong miliki 4 sifat yang akan disebutkan di ayat yang terakhir. Karena hanya orang yang punya 4 sifat ini yang selamat dari belenggu kerugian, yang selamat dari rantai kerugian. Hanya orang yang punya 4 sifat ini. Sifat yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sebelum kita menjelaskan makna iman di sini, yang sangat menakjubkan tiang, yang sangat menakjubkan saya, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau menafsirkan kecuali orang-orang yang beriman, beliau tafsirkan dengan kecuali orang-orang yang berilmu. Beliau jadikan ayat ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, sebagai dalil tentang wajibnya nuntut ilmu. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, seseorang tidak akan bisa beriman tanpa ilmu. Maka sebagaimana wajibnya kita beriman, wajib juga menuntut ilmu. Ini dia sifat yang pertama yang menyebabkan orang lepas dari kerugian. Tuntut ilmu yang menghantarkan kepada iman, yang menghantarkan kepada tauhid, yang menghantarkan kepada akidah yang benar. Tuntut ilmu. Ini kewajiban semua kita. Bahkan menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama ibadatul umur, ibadah sepanjang umur. Bukan 1 tahun antum nuntut ilmu, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, sampai meninggal dunia. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Muridnya Imam Syafi'i, beliau telah menghafalkan hadis alfi hadis, 1 juta hadis. Ya. Beliau menghafalkan hadis 1 juta hadis. Tetapi meskipun sudah menghafalkan 1 juta hadis, masih dia menuntut ilmu. Sampai pernah dia ditanya, sampai kapan Anda akan menuntut ilmu? Kata dia, minal mihbarah ilal miqbarah, dari saya mengenal tinta sampai masuk kuburan. Beliau pernah ditanya,
seandainya Anda mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah yang kedua kali, apa yang akan Anda lakukan di kehidupan yang kedua? Kata beliau, saya akan kembali nuntut ilmu sampai mati yang kedua kali. Tuntut ilmu jemaah sekalian. Hadiri pengajian. Ya. Dan butuh ilmu ini tentunya nuntut ilmu ini membutuhkan pengorbanan, di antaranya waktu. Ya. Salah seorang ustadz kita, Ustadz Ali Ahmad hafizahullah taala, beliau berpesan, ya, untuk menuntut ilmu harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Nah, lihat ini. Nuntut ilmu itu harus meluangkan waktu, sisihkan waktu, bukan mencari waktu luang. Karena kalau kita mencari waktu luang, jarang kita akan bisa hadir ke majelis ilmu. Kenapa antum tidak ngaji? Makanya saya sibuk ini, belum ada waktu luang. Besoknya lagi, kenapa tidak hadir? Saya masih sibuk ini, belum ada waktu luang. Kalau kita nuntut ilmu mencari waktu luang, nggak akan dapat. Kalaupun dapat, sedikit dapatnya. Tapi luangkan waktu. Ya, butuh pengorbanan. Begitu pula kalau seandainya jaraknya agak jauh. Ya, tapi kalau dari Belanting ke sini dekat atau tidak? Ya. Ada salah seorang ulama namanya Zaid ibnul Hubab al-Ukli. Saya izin cerita sedikit ya, supaya kita lihat semangat para ulama nuntut ilmu. Zaid ibnul Hubab al-Ukli rahimahullah, dia ini tinggal di negeri Irak, di sebuah kota namanya Kufah. Di kota Kufah saat itu ada seorang ulama hadis terkenal, namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ulama hadis. Suatu ketika jemaah sekalian, Imam Sufyan ini sedang pengajian hadis. Suatu hari dia sedang pengajian hadis, maka datang Zaid ibnul Hubab al-Ukli ini, dia ikut pengajian. Di antara hadis yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam pengajian tersebut, dia mengatakan, haddatsani Usamah bin Zaid, saya diberitahukan oleh Usamah bin Zaid, an Musa ibni Ulay al-Lakhmi, Usamah bin Zaid diberitahukan oleh Musa bin Ulay al-Lakhmi, an abihi, Musa diberitahukan oleh bapaknya, an Abi Qais, bapaknya Musa diberitahukan oleh Abu Qais, maula Amr bin al-As, Abi Qais ini mantan budaknya Amr bin As, an Amr bin al-As, dari Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dia baca sanadnya. Ya, jadi perlu perhatikan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya diberitahukan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diberitahukan oleh Musa. Musa ini diberitahukan oleh bapaknya namanya Ulay. Ulay ini diberitahukan oleh mantan budaknya Amr bin As namanya Abu Qais. Abu Qais diberitahukan oleh Amr bin As. Amr bin As dia mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi Nasrani makan sahur. Ketika saya akan pergi meninggalkan pengajian, tiba-tiba ada seorang jamaah mengatakan, khalabtu Usamah bin Zaid hayyan bil Madinah. Usamah bin Zaid masih hidup di Madinah. Ingat, hadis ini disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yang memberitahukan dia siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid masih hidup di Madinah. Apa kata Zaid ibnul Hubab al-Ukli? Langsung saya siapkan onta saya, perbekalan saya, berangkat dari Irak menuju Madinah untuk jumpa dengan Usamah ini. Betul tidak dia ngasih tahu Sufyan? Sekedar untuk bertanya, betul antum ngasih tahu Sufyan Ats-Tsauri? Berangkat dari Irak sampai Madinah. Berapa kilo itu? Subhanallah. Dari Irak sampai Madinah, Irak Madinah. Irak Madinah itu bukan Aimel sampai Belanting, bukan. Jauh. Berangkat berbulan-bulan baru sampai Madinah.
Setelah sampai Madinah, dia cari mana Usamah bin Zaid. Setelah jumpa dengan Usamah bin Zaid, dia katakan, apa kata Usamah bin Zaid? Apa kebutuhan Anda datang ke sini? Kata dia, saya datang gara-gara saya mendengar satu hadis dari Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Anda yang ngasih tahu dia hadis itu. Dan Anda mendengar dari Musa bin Ulay, betul atau tidak? Kata Usamah bin Zaid, betul, betul. Sekedar itu. Apa kata Zaid ibn al-Hubab? Saya pun akan pergi pulang lagi ke Irak. Sekedar itu. Tetapi sebelum saya pulang, ada orang mengatakan, khallabtu Musa bin Ulay hayyan di Mesir. Musa bin Ulay yang ngasih tahu Usamah masih hidup di Mesir. Maka saya pun berangkat ke Mesir, kata dia. Subhanallah. Dari Irak, Madinah, setelah Madinah, Mesir. Berangkat ke Mesir. Madinah, Mesir jauh. Sesampai di sana, dia berjumpa dengan Musa bin Ulay, sudah tua. Apa kata Musa bin Ulay? Apa keperluanmu datang ke sini? Saya datang gara-gara satu hadis yang saya dengar dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri diberitahukan oleh Usamah bin Zaid. Kata Usamah, Anda yang ngasih tahu, betul tidak? Betul. Sekedar itu, baru dia pulang lagi ke Irak. Lihat semangatnya ulama dahulu menuntut ilmu. Sekedar untuk nanya, betul tidak? Berapa negara? Irak, Madinah, Mesir. Betul tidak? Subhanallah. Sekarang antum untuk dapatkan satu pengajian cukup sambil tidur-tiduran. Buka Facebook, buka YouTube, dapat pengajian. Baik. Ada salah seorang ulama, Abu Dzar Al-Harawi, Abu Dzar Hamdu bin Ahmad Al-Harawi rahimahullah. Ketika dia membaca sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, ada sebuah hadis dari Umar ibn al-Khattab. Di sana ada sebuah kata, huruf nun, huruf zai, huruf ro, huruf ta. Nun, zai, ro, ta. Bacaannya nazarta. Ada juga yang membaca nazarta pakai tasydid. Nazarta tanpa tasydid. Ada yang membaca pakai tasydid, nazarta. Ketika dia menemukan kata tersebut, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, apa kata al-Imam Abu Dzar Al-Harawi? Laqitu anhu sa'altu anhu kulla man laqitu 40 sanatan. Ya. Saya ingin tahu apa sebenarnya bacaan kata ini, pakai tasydid atau tidak. Nazarta pakai tasydid atau nazarta tanpa tasydid. Saya ingin tahu, kata dia. Maka bagaimana cara dia? Dia bertanya kepada semua ulama yang dia temui, 40 sanatan, 40 tahun. 40 tahun dia nanya setiap ketemu ulama. Tokol semendak, duduk sebentar. Ini bacaannya nazarta atau nazarta? Ketemu lagi dengan ulama yang lain, duduk sebentar. Ini bacaannya nazarta atau nazarta? Ketemu lagi ulama yang lain. Berapa tahun ini? 40 tahun. Jadi harus semangat nuntut ilmu ini para jemaah sekalian. Kenapa? Ini dia sifat yang pertama supaya kita lepas dari kerugian. Ya. Ada pengajian ustadz yang lain, ya ustadz kita ada Ustadz Soehardi dan yang lainnya. Ada pengajian, usahakan tuh datang. Ya. Dimanapun tempatnya, usahakan. Ya. Masih dekat ini. Jarak antara Belanting dengan sini belum seperti jarak antara Irak dengan Madinah. Apalagi dari Madinah Mesir balik lagi ke Irak. Ilmu ini mahal. Ilmu
dan tidak ikut contoh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ada yang buat ini, pertama amalan menolak. Kalau ikhlas dan tidak ikut contoh dari Nabi SAW, kalau ikut contoh tetapi tidak ikhlas, tertolak juga. Ya. Kalau sekedar tertolak mungkin masih ringan ya maksudnya. Ibadah kalau sekedar ditolak gara-gara tidak ikhlas, gara-gara tidak mutaba'ah mungkin masih ringan. Tetapi yang membuat dia berbahaya di samping ibadah yang tidak ikhlas dan ibadah yang tidak mutaba'ah itu ditolak, ibadah tersebut juga Allah jadikan sebab tidak diazab di dalam neraka. Ibadah yang tidak ikhlas ditolak oleh Allah, di samping itu menjadi sebab kita disiksa dalam neraka. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat beliau Abu Hurairah. Abu Hurairah setiap kali beliau menyampaikan hadis ini beliau selalu pingsan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi beliau pingsan 3 kali. Setelah salat yang ketiga kali baru beliau sanggup menyampaikan hadis ini. Kenapa? Karena kandungan hadis ini sangat mengerikan. Beliau pingsan 3 kali. Setelah salat baru beliau sanggup menyampaikan. Bagaimana hadis ini tidak mengerikan? Nabi SAW bersabda, "Awwalul man tusa'al mimman thalathan." Neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah untuk membakar 3 orang. Neraka dinyalakan pertama kali oleh Allah membakar 3 orang. Ternyata yang 3 orang itu mereka bukan berzina, mereka bukan pemabuk, mereka bukan penjudi, mereka bukan pembunuh, tetapi mereka orang yang beribadah. Yang pertama, seorang laki-laki ustushhidah, dia mati di medan perang. Mati berperang di jalan Allah. Dia mati berperang. Kata Nabi SAW, Allah bangkitkan dia. Kemudian Allah ingatkan kepada laki-laki tersebut tentang nikmat yang pernah Allah berikan. Dulu ada saya berikan nikmat yang ini. Untuk apa kau gunakan nikmat ini? Dia mengatakan, aku berperang menggunakan nikmat Allah sampai mati syahid itu bukan membunuh. Tapi Allah mengatakan engkau berperang supaya dikatakan pemberani. Dia niat yang tidak ikhlas. Engkau berperang supaya dikatakan pemberani. Bahwa kecil dan hati yang terlihat itu sudah kau dapatkan. Semua orang mengatakan pemberani. Maka Allah mengatakan mereka melemparkan kebenaran. Yang kedua, seseorang yang dia belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, kemudian membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama, ibadah luar biasa, mengajarkan ilmu agama, ibadah luar biasa, membaca Al-Quran, ibadah luar biasa. Allah bangkitkan dia, kemudian Allah tanya apa yang kau lakukan dari nikmat yang kau berikan. Kata dia Allah akan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, semuanya kata Allah. Tapi Allah katakan engkau bohong. Engkau bohong. Walaupun kata-kata anda tinggal kepada alim, engkau menuntut ilmu hanya untuk dikatakan alim. Waqa'at Al-Quran yuqala al-qalim, dan engkau membaca Al-Quran sesuai kata-kata qalim, waqa'il dan niatmu isi sudah Allah wujudkan di dunia. Allah perintahkan mereka menyempatkan di dalam. Yang ketiga adalah orang yang belajar bersuara. Ketika Allah apa yang Allah berikan kepadamu, karena Allah tidak ada satu tempat untuk bersuara kecuali saya bersuara. Karena itu Allah, tapi Allah katakan bohong. Walaupun kata saya dan bukan berjawab untuk bersedekah supaya dikatakan dermawan, murah hati, baik hati, dan itu sudah dikatakan maka Allah suruh mereka menyempatkan kepada. Jadi ibadah yang tidak ikhlas bukan sekedar ditolak, tetapi menjadi sebab tidak dilemparkan ke dalam. Maka perbaiki yang kedua begitu pula adalah ibadah yang tidak ikut contoh. Ibadah yang tidak ikut contoh dari Nabi SAW ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya berikan gambaran buat sekalian. Antum ingin membangun sebuah rumah. Antum ingin membangun sebuah rumah. Kemudian antum memanggil tukang bangun rumah. Antum kasih tahu tukang tersebut, antum kasih katakan kepada tukang itu, tolong membuatkan saya rumah gambarnya seperti ini. Antum sudah kasih contoh gambarnya seperti ini. Jumlah kamarnya lima, tolong membuatkan saya rumah jumlah kamarnya lima. Kemudian pembeliannya 10, pintunya cukup 2, kemudian 1 tingkat saja. Antum kasih contoh, rumahnya 5 kamar, jendelanya 10, pintunya 2, kemudian 1 tingkat. Setelah itu tukang tersebut mulai membangun rumah, tetapi dia membuat rumah banyak kamarnya 10. Padahal antum kita berada di contoh dari tapi dia membangun 10, kemudian dia bikin jendela 40, jendela 100, semua jendela. Kemudian dia bikin rumah, dia bikin pintu sebanyak misalkan 7. Kemudian setelah itu dia bikin 3 tingkat. Mau antum kasih dia Pak? Mau kasih dia Pak? Kita tidak akan mau memberikan dia Pak. Kenapa? Karena dia mengisi cara yang berbeda. Kita sudah berikan itu contoh rumah yang harus baru, banyak kamar yang benar, jendelanya 10, pintunya 2. Ini contoh yang harus dibangun. Tetapi dia membangun rumah tidak sesuai dengan contoh. Kita tidak akan mau memberikan dia ini perkara dunia adalah perkara agama semua contohnya. Ketika seseorang beribadah tidak mengikuti contoh, maka jangan salahkan Allah bila Allah melarang ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, bahwa dia mengatakan Allah." Sekali lagi, kalau sekedar orang mungkin masih ringan, tapi ulama mengatakan ibadah yang tidak sesuai contoh bisa jadi menjadi sebab tidak disiksa dalam neraka. Ini disebutkan oleh ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasabah tasdaran hamia." Amilatun di dunia dia beramal sifatnya Allah. Lebih berjumlah di dunia terdapat tasdaran hamia pada hari kiamat yang masuk ke dalam hati yang menyala-nyala. Sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan mereka adalah orang-orang yang beramal tetapi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Capek beribadah tetapi tidak ada hasilnya. Sudah isya ini? Belum? Masih? Kita lakukan secara singkat dengan sifat ini. Jadi sifat yang pertama ilmu atau beriman, ilmu yang mengatakan kepada iman, ilmu yang mengatakan kepada tauhid. Sifat yang kedua masalah. Ya, setiap ilmu yang didapatkan oleh ulama. Sifat yang ketiga, saya singkat saja. Wa tawassaul haq. Saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Apa maksudnya? Ilmu yang sudah dituntut silakan diamalkan, setelah itu sampaikan kepada orang. Berarti sifat yang ketiga ini dakwah. Sampaikan. Jangan hanya untuk kita saja. Jangan mengatakan yang penting saya selamat. Sudah, enggak. Islam tidak pernah mengajarkan kita egois. Bahasa orang apa itu egois? Yang penting saya, yang penting saya. Tidak. Ilmu yang sudah dituntut silahkan diamalkan, setelah itu dakwahkan. Dan ingat, kewajiban kita sekedar berdakwah, bukan menjadikan orang menerima. Ya, ingat ini. Kewajiban kita sekedar menyampaikan, bukan membuat orang
menerima. Kalau seandainya kewajiban kita adalah membuat orang menerima, ya, maka banyak para nabi yang gagal dalam dakwah. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, anaknya tidak nerima, berarti Nabi Nuh gagal. Nabi Nuh alaihi salam, istrinya mati kafir, berarti Nabi Nuh gagal. Nabi Lut juga istrinya mati kafir, berarti Nabi Lut gagal. Ini kalau seandainya tugas kita membuat orang menerima, tetapi bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin." Tidak ada tugas seorang rasul kecuali menyampaikan. Kalau rasul saja tugasnya menyampaikan, apalagi kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, silahkan sampaikan ilmu yang sudah Anda dapatkan, ilmu yang sudah Anda amalkan, silahkan sampaikan. Adapun ada orang menerima ataukah tidak, maka itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah kondisi umat-umat terdahulu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat." Aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya kurang dari 10. Nabi pengikutnya kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Ada nabi pengikutnya 1 orang atau 2 orang. Dan yang lebih dahsyat, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi tidak punya pengikut sama sekali. Berani kita katakan nabi itu gagal? Tentu tidak berani. Kenapa? Karena memang tidak ada yang namanya gagal di dalam berdakwah. Tidak ada yang namanya gagal dalam berdakwah. Kapan kita gagal dalam berdakwah? Kalau berhenti dakwah baru gagal. Kalau berhenti dakwah gagal sudah. Tapi selama antum berdakwah, maka antum tidak dikatakan gagal. Ada yang menerima ataukah tidak, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang terakhir, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat untuk sabar. Ya. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam yang 3 ini. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Ya. Kenapa? Karena yang 3 ini adalah jalan menuju surga. Nuntut ilmu jalan menuju surga, mengamalkan ilmu jalan menuju surga, mendakwahkan ilmu jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga itu penuh tantangan, oleh karena itu butuh sabar. Ya, butuh sabar. Nabi SAW bersabda, "Huffatin nar bil makarih." Jalan menuju surga itu penuh dengan rintangan. Seandainya jalan menuju surga itu enak, neraka kosong jemaah sekalian. Neraka akan kosong. Ya, tetapi ternyata lebih banyak penduduk neraka daripada penduduk surga. Lebih banyak. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat, dari 1000 yang ditimbang, 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Kalau jalan surga itu nikmat, kalau jalan surga itu mulus, maka neraka kosong. Neraka kosong. Tetapi lihat, penuh tantangan. Ya, oleh karena itu, maka wasiat Allah yang terakhir adalah sabar. Butuh kesabaran. Nuntut ilmu butuh sabar, mengamalkan ilmu butuh sabar, dan yang ketiga, mendakwahkan ilmu ini butuh sabar. Apalagi mendakwahkan ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pasti banyak cobaannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, atau sebagaimana dikatakan oleh Waraqah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa ilmu seperti yang engkau bawa wahai Rasul, kecuali pasti akan ada yang memusuhi. Oleh karena itu bersabar. Nah, inilah dia secara singkat. Ini sekedar saling menasihati saja. Ya. Saya yakin para jemaah sekalian sudah sering mendengarkan ayat ini, surah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan 4 sifat ini supaya kita lepas dari rantai kerugian. Kerugian di dunia, apalagi kerugian di akhirat kelak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pak Wawan sudah selesai?
Yeah.